Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita dan kita akan saat seduh sebentar. Haleluya. Jemaat, kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Tuhan, jemaat, kami ajak bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, suci, suci, suci. Mari kita akan datang pada Tuhan. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Pagi yang indah, kami boleh memuji Engkau, memuliakan namamu. Karena hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kami. Karena hanya nama Yesus yang sanggup mengampuni dan memasukkan setiap kami orang percaya ke surga yang kekal. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kebaktian online pada pagi hari ini ke tangan kuasa-Mu. Urapi setiap kami yang ambil bagian pelayanan, baik WL, singer, pemain musik, LCD, kameramen, kami semuanya boleh bekerja untuk Tuhan. Engkau memberikan kekuatan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami lemah tubuh ya Tuhan. Kuatkanlah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan liburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, Tuhan memberkati kesehatan mereka semuanya. Terima kasih ya Bapak, juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh menguatkan setiap kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan melalui kebaktian online.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebaktian online dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita akan melanjutkan pujian kita pada saat pagi hari ini, yaitu dengan satu pujian, Satukanlah Hati Kami. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan sekali lagi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, haleluya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Saya akan bacakan hukum Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum Allah yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita lanjutkan pujian kita. Kita pujikan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau
utara ke selatan, mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Puji Tuhan Allah kita dahsyat, maka seluruh bumi akan melakukan pengakuan iman rasuli. Kami minta jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya bacakan nas Alkitab pada pagi hari ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tercatat di dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 7. Sampai persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya, dan kita sambut dengan satu pujian pertolonganku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Waktu kami persilahkan. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas pertolongan dan kasih-Mu bagi kami sampai pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Perkenankan kami untuk mendengar firman-Mu pada saat ini. Berkati kami Tuhan, biarlah pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, sehingga firman Tuhan kami dengarkan dengan baik-baik, dan kami diberkati. Ada pesan baru yang kami dapatkan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Sedang Kristus Kelapa Gading. Puji Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini oleh karena penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21.
Saya baca untuk kita, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang terkasih, Gereja Sedang Kristus Kelapa Gading, segala syukur dan hormat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kita panjatkan. Atas rahmatnya kita boleh ada sampai hari ini. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan beserta dengan kita. Ia menopang gerejanya dan memperhatikan keluarga kita sampai pada hari ini. Pada saat ini kita memasuki minggu terakhir November 2020 yang merupakan masa Advent pertama Natal di tahun ini. Semua oleh karena kasih Tuhan yang besar di dalam diri kita. Hari ini yang menjadi tema khotbah gereja kita adalah peran anggota rumah tangga. Sekali lagi, peran anggota rumah tangga. Bicara tentang keluarga, maka kita diingatkan oleh sang penggagas keluarga itu sendiri. Dalam Alkitab secara khusus, kitab Kejadian mencatat dengan gamblang bahwa ide dan desainer dari keluarga adalah Allah sendiri. Jadi Allah lah yang menciptakan keluarga di dalam Adam dan Hawa. Keluarga adalah lembaga yang tertua yang diciptakan Allah dalam dunia ini. Jadi sebelum ada sekolah atau organisasi apapun dalam dunia ini, yang duluan lahir, yang digagas oleh Allah adalah keluarga. Jadi keluarga itu suatu lembaga, unit terkecil yang ada di dalam kelompok masyarakat. Di dalam kekristenan, keluarga itu merupakan persekutuan yang inti antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam keluarga Kristen, keluarga yang ideal itu bagaimana? Keluarga yang ideal itu rasanya bagaimana? Keluarga yang ideal itu adalah ada rasa yang mendalam antara anggota keluarga. Semua saling mengasihi, saling menerima, dan saling mengerti. Ada kasih di dalam keluarga. Ini keluarga yang ideal. Ada kasih yang saling untuk menerima. Kemudian keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang ada kenyamanan untuk saling terbuka satu sama yang lain. Ada sharing di dalam keluarga itu. Nyaman di dalam keluarganya. Kemudian keluarga yang ideal itu ada kerukunan, ada kejujuran, dan keluarga itu, rumah itu menjadi tempat perteduhan atau perlindungan yang menyenangkan. Alasan penting bagi seorang untuk pulang ke rumah adalah karena adanya keluarga yang menunggu-nunggunya. Sehingga ada istilah home sweet home, menjadi sebuah yang bermakna bahwa keluarga itu adalah, keluargaku adalah istanaku, keluargaku adalah tempatku yang indah, yang manis. Tapi pada faktanya sering terjadi keluarga itu menjadi tempat yang menakutkan bagi seseorang. Keluarga yang tidak hidup dalam Tuhan sering mengalami namanya masalah. Bahkan keluarga yang taat kepada Tuhan pun diizinkan Tuhan untuk hidup di dalam pergumulan. Ya. Sering kita mendengar ada istilah keluarga yang broken home. Ya. Hanya karena masalah sepele sampai masalah yang terbesar yang tidak bisa diuraikan. Antara suami dengan istri dan anak dengan ayah, orang tuanya dengan ibunya, sering terjadi permasalahan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalah muncul karena keluarga, jika keluarga masing-masing
tidak memahami peran pentingnya di dalam keluarga. Dan masalah besar akan muncul jika keluarga itu tidak memiliki intimasi dengan Tuhan. Sekaya-kayanya keluarga kita, jika tidak disertai dengan rasa takut akan Tuhan, pasti semuanya tidak memuaskan dan menjadi berkat. Akan tetapi, sesederhananya keluarga kita, namun jika kita ada di dalam rasa takut Tuhan, rasa saling mengasihi dengan penuh ucapan syukur, maka akan mendatangkan damai sejahtera dari Tuhan. Rasul Paulus cukup memberi perhatian berkaitan dengan keluarga, Bapak Ibu. Dalam perikop ini, yakni dalam Kolose pasal 3 ayat 18-21, bicara tentang hubungan dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dalam rumah tangganya. Peranan masing-masing anggota keluarga dapat berjalan dengan baik jika semua keluarga hidup sebagai manusia baru. Itulah yang disampaikan Paulus dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam ayat ke-5 sampai ayat 17 dalam pasal 3 dalam Kolose ini, kitab Kolose ini. Sebagai sesama jemaat harus hidup saling mengasihi dan saling mendukung. Inilah yang diharapkan Paulus juga kepada keluarga-keluarga orang percaya yang ada di jemaat Kolose, supaya hidup penuh kasih dan saling mendukung. Ada sebuah hukum yang berkembang dalam kehidupan orang Yahudi, di mana memberikan tempat bagi perempuan mengalami diskriminasi. Bahkan anak-anak juga mengalami diskriminasi. Bukan hanya dalam hukum Yahudi, juga dalam tradisi Yunani kuno maupun di dalam kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Romawi. Dalam tradisi hukum Yahudi, perempuan itu dianggap hanya sebagai benda, sepenuhnya milik suaminya. Perempuan itu tidak punya hak apapun kepada suaminya. Ini yang berkembang pada saat itu. Demikian juga dalam tradisi Yunani kuno, bahwa perempuan itu tidak boleh pergi kemana-mana. Ia hanya menjalankan kewajibannya sebagai istri di rumah saja. Demikian juga anak-anak mendapatkan hal yang diskriminatif pada saat itu. Secara khusus dalam hukum Romawi ada istilah pratia potestas. Pratia potestas ini bicara tentang hukum kuasa ayah kepada anak-anaknya. Dalam hukum itu, ayah bisa saja melakukan apa saja kepada anaknya, termasuk dia menjual anaknya untuk menjadi budak sehingga dia mendapatkan uang, atau dia menyuruh anaknya untuk menjadi buruh di sebuah kebun, di sebuah ladang, atau kalau anaknya membuat dia kesal, dia bisa hukum anak itu sepuasnya, bahkan dia bisa bunuh, dan tidak ada hukum yang menantang hal itu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat hukum dan kebebasan baik yang muncul di dalam lingkungan orang Yahudi, Yunani kuno maupun dalam kehidupan masyarakat Roma, yang sangat jelas kita tahu cukup mendiskriminasikan kaum perempuan dan anak-anak, di mana laki-laki memiliki hak istimewa sedangkan wanita hanya menjalankan kewajibannya, hilang hak-haknya. Oleh sebab itu Paulus menasihati keluarga-keluarga pada saat itu agar saling menghormati dan mengasihi. Semua anggota keluarga punya peran masing-masing, dan pesan itu memang sudah Tuhan desain sejak awal ketika Dia menciptakan keluarga, di mana laki-laki akan memimpin dan di mana perempuan akan menolong, dan di mana anak-anak harus menghormati orang tuanya. Oleh karena itu, melalui perikop ini, sesuai dengan tema kita pada saat ini, ada hal yang harus kita pelajari, yaitu ada 3 peranan penting dalam hidup berumah tangga yang tidak bisa kita abaikan. Peranan apa saja yang penting itu? Pertama, peranan suami kepada istri. Nah, perlu bapak-bapak harus memahami ini, mengetahui ini.
Seorang suami akan maksimal menjalankan perannya dan tanggung jawabnya jika hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Dikatakan, kasihilah istrimu. Kasihnya kepada istri dibangun dengan dasar kasih Kristus yang murni dan tulus. Ia tidak berlaku kasar dan tidak menyakiti istrinya. Di dalam ayat 19 tadi, ia memahami bahwa istrinya itu adalah teman pewaris yang dianugerahkan Allah kepadanya. Maka dia harus memperlakukan istrinya dengan baik karena bertanggung jawabnya kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7 berkata seperti ini, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris, dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara dikasihi Tuhan, suami itu tidak hanya memberikan kebutuhan jasmani kepada istri, tapi dia harus memberikan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan batin dalam kehidupan istrinya. Nafkah jasmani dapat saja dipenuhi oleh seorang laki-laki, oleh seorang suami kepada istri. Tapi jika istri tidak merasakan kenyamanan dan kebahagiaan, maka dapat saja terjadi kejenuhan dalam hubungan mereka. Seorang istri sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari suami. Kasih dan perhatian suami lebih kuat dari apapun barang berharga di muka bumi ini. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana istri bahagia memang diberikan uang tiap bulan, bahkan lebih. Tetapi suaminya selalu tidak ada di rumah. Bagaimana seorang istri merasakan kasih dan cinta dan perhatian dari suaminya? Kesetiaan dan pengorbanan seorang suami sangat lebih berharga dari apapun barang berharga di muka bumi ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan dengan sosok ayah dan suami di dalam Alkitab yang bernama Yusuf, suami dari Maria. Dia tidak meninggalkan Maria. Meskipun pada saat itu di dalam pemikirannya dia berdiam-diam akan meninggalkan Maria, tetapi dalam mimpi dia diingatkan, jangan engkau malu memperistrikan Maria itu. Kita tahu bahwa Maria itu mengandung ketika mereka masih dalam status bertunangan. Pasti banyak hujatan, pasti banyak ejekan, pasti banyak sindiran yang dia akan terima pada saat itu. Nah, pada saat ini tanggal 29 November ini kita memperingati Advent pertama masuk dalam Natal. Kita diingatkan bahwa Yusuf adalah seorang laki-laki yang menjadi teladan bagi pria, bagi ayah masa kini. Bagaimana seorang laki-laki itu harus mengasihi istrinya, harus sungguh-sungguh ada di samping istrinya ketika istrinya sedang dalam persoalan mendampingi. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat begitu indah sekali. Ya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 25, di sini dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Namun kita lihat bahwa terkadang kasih itu hilang di dalam sebuah keluarga. Ada masalah penting yang terjadi dalam keluarga Kristen, yaitu hilangnya kepemimpinan seorang suami di dalam rumah tangga. Seorang suami harus memimpin keluarganya ke jalan yang baik, sekalipun banyak tantangan. Namun pada saat ini banyak suami atau seorang ayah dalam sebuah keluarga tidak memiliki lagi jiwa kepemimpinan. Tidak ada teladan yang baik di dalam dirinya. Tidak ada sesuatu yang didapatkan, teladan iman, teladan rohani di dalam dirinya. Bagi seorang laki-laki, tidak perlu harus menjadi seorang yang terkenal. Tidak perlu harus menjadi seorang yang kaya.
Tidak perlu harus menjadi seorang pejabat untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dalam keluarga. Karena seorang pejabat, seorang yang kaya, seorang pengusaha, kemungkinan besar tidak bisa menjadi pemimpin yang baik di dalam keluarga. Itu banyak terjadi. Tetapi suami yang takut akan Tuhan, maka dia mampu menjadi pemimpin yang baik di dalam keluarga. Sekalipun dia bukan seorang pejabat, dia bukan seorang yang kaya, dia bukan seorang pengusaha, tapi dia mampu untuk memimpin keluarganya. Pimpinlah keluargamu kepada jalan yang benar di dalam terang Tuhan. Maka ini dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Jangan menyakiti istri, karena istri adalah teman pewaris yang diberikan Allah kepada seorang suami. Ini yang pertama. Peran yang kedua, yang penting di sini adalah peran istri kepada suami. Didasari oleh takut akan Tuhan, istri yang baik harus tunduk dan hormat kepada suaminya. Istri yang baik adalah istri yang sungguh-sungguh mencintai suaminya dengan tulus. Ketertundukannya itu bukan karena paksaan, namun karena kasih dan cintanya kepada suaminya. Ia cakap membawa diri sehingga ada kerukunan di dalam rumah tangganya. Di dalam Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, istri yang berbuat baik kepada suaminya. Perhiasannya bukan perhiasan lahiriah, melainkan hidup yang dihiasi takwa akan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 5. Istilah tunduk di sini bukan berarti istri menjadikan dirinya pasangan dari suami yang tidak bisa berkehendak, yang hanya mengikuti mau suaminya. Sikap tunduk seorang istri kepada suami dibatasi oleh Tuhan sendiri. Dalam pengertian, istri tidak boleh melanggar kehendak Tuhan hanya gara-gara dia tunduk kepada suami. Misalnya, kalau suaminya seorang pemalas dan tidak mau ke gereja, seorang yang suka berbuat dosa, kemudian istrinya ikut-ikutan dengan dalil aku harus menghargai suamiku. Oh, ini salah. Suaminya malas berdoa, istrinya juga ikut malas berdoa. Oh, ini salah. Istri harus mendoakan suaminya dan harus menolong suaminya supaya suaminya tersadar akan hal itu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain, bahwa istri itu penolong bagi suami. Seharusnya memberikan saran dan masukan kepada suaminya, dan suami harus legowo menerima masukan itu. Istri jangan sampai dominan di dalam keluarga, khususnya kepada suami. Istri yang kuat adalah istri yang tidak menguasai suaminya. Istri yang kuat itu adalah istri yang mampu menolong dan menopang suaminya. Ketika suaminya di bawah suatu tekanan, di bawah pergumulan, maka istri yang cakep selalu menemani, selalu menopang, selalu mendukung, tidak merongrong. Jangan menjadi istri seperti istri Ayub. Istri Ayub itu, ketika Ayub diizinkan Tuhan dalam sebuah pergumulan, maka dia marah kepada Ayub, bahkan dia mengutuki Allah Ayub. Maka Ayub menegur dia, masa yang baik saja engkau terima dari Allah, sedangkan yang ketika Tuhan mengizinkan hal seperti ini engkau tidak menerima. Ayub sangat kecewa kepada istrinya. Tapi ingat seorang Naomi, perempuan yang mengalami kemalangan ketika pergi ke tanah Moab. Suaminya meninggal bernama Elimelek, bahkan kedua anaknya laki-laki Malon dan Kilion juga meninggal. Kemudian dia harus menyuruh para menantunya untuk pergi, tapi Ruth yang setia tetap mengikuti Naomi. Naomi sosok wanita, sosok ibu yang tangguh, tidak pernah menyalahkan Tuhan.
tidak pernah bersungut-sungut, tetapi selalu bersyukur akan kehidupannya. Meskipun ada kepahitan, ada pergumulan yang dia alami, tetapi dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga Ruth sangat diberkati dengan sikap Naomi yang taat kepada Tuhan, yang mengasihi menantunya dengan tulus dan baik. Suatu kesaksian muncul dalam diri seorang Naomi. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, istri pada masa kini jangan banyak menuntut banyak hal. Hiduplah mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah ada keluarga yang baik yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Sekali lagi, istri jangan banyak menuntut, ibu-ibu jangan banyak menuntut, tetapi harus sama-sama sepenanggungan. Peran yang penting di dalam kehidupan seorang istri adalah bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang wanita menjadi seorang yang cakap, yang membawa kenyamanan, kerukunan di dalam rumah tangga. Ini peran yang diberikan Allah bagi seorang Hawa, bagi kaum perempuan, harus menjadi penolong, bukan pengacau, bukan perongrong. Istri harus lemah lembut. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, peranan yang penting yang harus kita tahu dalam keluarga adalah peranan orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Orang tua yang baik harus memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan jasmaninya juga rohaninya. Di dalam ayat 21 dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya." Ayat ini sama dengan Efesus pasal 6 ayat 4 yang mengatakan, "Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Nah, ini penting. Ada 3 pola asuh orang tua kepada anak. Pertama, ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini di mana orang tua memegang kendali terhadap anak dan banyak aturan-aturan dan hukum yang berlaku untuk anaknya. Ia tidak memberi kebebasan kepada anaknya. Dia mengatur, bahkan dia selalu memberikan aturan sehingga anaknya juga bisa salah untuk memahami. Secara positif memang anak ini bisa menjadi anak yang takut akan orang tua, tetapi sekaligus bisa mendidik anak ini menjadi seorang yang arogan nantinya. Kelemahannya, anak-anak tertekan mengikuti standar dari orang tua, sehingga dia tidak bisa mengekspresikan kehendaknya sebagai seorang anak. Kemudian ada pola yang kedua, pola asuh yang permisif. Pola asuh yang permisif ini lebih kepada memberikan kebebasan kepada anak. Tidak ada kontrol orang tua. Orang tua memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada anak. Tentu ini juga tidak baik. Pola asuh yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Pola asuh ini mengarah kepada keseimbangan, perpaduan antara pola asuh yang otoriter dengan yang permisif. Tugas orang tua kepada anak mengontrol, memelihara, menjaga, mendidik, memenuhi kebutuhannya, dan juga sekaligus tegas kepada anak, mengarahkan anak dengan tegas, disiplin. Ini pola asuh demokratis. Di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, pola asuh mana yang kita lakukan? Apakah secara otoriter atau permisif atau secara demokratis? Namun apapun pola asuh yang dipaparkan di sini, namun yang paling mendasar bagi kita adalah di dalam perikop ini. Hai bapak-bapak, jangan menyakiti hati anak-anakmu. Jangan membuat hatinya tawar sehingga ada kepahitan di dalam dirinya. Baiklah kita membimbing anak-anak kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kasihilah anak-anak itu. Jangan menyakiti hati mereka, karena mereka adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Yosua dan keluarganya
ketika dalam pidatonya yang terakhir Yosua mengatakan, sekaligus menantang orang Israel, dia berpidato begini, "Hai engkau Israel, tentukan sekarang, apa engkau akan menyembah kepada Allah yang telah membebaskan engkau dari Mesir, atau menyembah kepada ilah-ilah lain? Tetapi saya," kata Yosua, "keluargaku akan selalu menyembah Tuhan untuk selama-lamanya, mendengar firman-Nya dan taat kepada perintah-Nya." Wow, ini suatu teladan yang baik bagi kita, di mana Yosua membawa keluarganya untuk taat kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan selamanya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang menjadi teladan, mendidik anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak juga harus menghormati orang tua. Ini hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Maka dikatakan di dalam bagian ini, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Itulah yang indah di dalam Tuhan." Anak-anak harus menghormati orang tuanya. Anak-anak yang tidak menghormati orang tua akan mendapat masalah di dalam hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar bersama-sama untuk menjalankan peranan kita masing-masing. Kita tidak sempurna, tapi paling tidak kita bisa melakukannya sesuai dengan apa yang kita miliki dan kita mampu untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kami untuk senantiasa keluarga kami menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan, dan kami sebagai anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga kami dapat menjalankan peranan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas firman-Nya yang sudah kita dengarkan. Boleh menguatkan setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi orang percaya yang kuat, yang tahan uji, terus maju melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat kami ajak bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan ditutup doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat. Lalu ditutup dengan amin, amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, ketiganya yang esa, selamat sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, pada hari ini kami telah diberkati dalam ibadah, terkhusus dengan pengajaran firman Tuhan, supaya kami boleh bersungguh-sungguh di dalam kehidupan berumah tangga, sehingga di masa-masa akhir ini kami terpelihara menjadi keluarga yang utuh, suami istri, orang tua, anak-anak, kakak adik, dan biar kami tetap hidup menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia. Kami mengangkat dalam doa untuk jemaat-Mu di Kelapa Gading, dalam segala pergumulan-pergumulan yang ada, setiap rumah tangga, pekerjaan, perekonomian, Engkau ada menyertainya, karena Engkaulah Tuhan Yesus, Gembala yang Maha Baik itu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh persiapan Natal yang sudah semakin dekat ini. Bila jemaat-Mu di Kelapa Gading, sekalipun mungkin Natal lewat online, semuanya juga Tuhan menyertai, memberkati, supaya seluruh persiapan dan pelaksanaan nanti memberkati segenap jemaat-Mu. Kami tetap berdoa ya Tuhan, Engkaulah Gembala yang baik, Kepala Gereja yang mempunyai semua ladang pekerjaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus supaya di tahun mendepan
kami ada Tuhan boleh kirimkan ada gembala sidang yang bisa dikader, yang bisa ditetapkan untuk bisa mengembalakan jemaat Mundi Kelapa Gading ini supaya lebih mengalami kemaksimalan dalam kemajuan mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk segenap gereja Mustang Kristus berbagai tempat, setiap gereja lokal dimanapun. Kami percaya Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini, Tuhan juga akan terus memberkati setiap hamba Tuhan untuk setia bertekun, berjuang dalam melayani pekerjaan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang semakin berat dalam menghadapi pilkada serentak, dan juga untuk proses persiapan vaksinasi dan juga tekanan-tekanan corona yang juga semakin meningkat. Tuhan juga tolong berkati supaya pemerintah kami diberikan nikmat, dan juga di tengah-tengah juga pergolakan masalah sosial, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan di bidang hukum. Tuhan, begitu banyak hal yang boleh dibereskan. Tuhan berkati Presiden kami Pak Jokowi supaya beliau tetap kuat dan sehat, diberikan hikmat dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Hari ini pun kami datang bersama-sama membawa segala ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan. Biarlah Tuhan memberkati baik persembahan syukur, perpuluhan, persembahan untuk Natal. Tuhanlah semua memberkatinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa, syafaat dan doa persembahan yang boleh kami hantar dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah dan sempurna, kasih karunia penebusan, keselamatan hidup kekal dalam Yesus Kristus Anak yang tunggal, serta janji penyertaannya oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat berliburan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin.